Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah intinya. Yang pertama, ada yang baca Quran, sudah. Yang kedua, membaca maulid, sudah. Yang ketiga, ada silaturahim, sudah. Yang keempat, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, marilah sholat, jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan. Kenapa maulidnya mesti di tanah lapang? Kenapa di stadion? Kenapa nggak di masjid? Kalau di kampung kamu bisa di masjid maulid, tapi kalau di Kotim, kalau di Kota Sampit dibuat di masjid, meledak masjidnya. Sebanyak ini jamaah masuk masjid, meletup masjidnya. Maka maulid dibuat di stadion, di tanah lapang, karena beberapa orang ada yang trauma ke masjid. Saya Pak Ustadz terus terang nggak mau ke masjid. Kenapa? Teman saya tobat hari Senin, ke masjid Selasa meninggal. Tapi kalau saya dibuat di stadion, saya mau datang Pak Ustadz. Akhirnya kita pun ketemu di stadion. Mudah-mudahan yang belum ke masjid, besok subuh segera ke masjid. Amin. Saya nggak mau kesannya maulid. Gimana maulid tadi malam? Maulid tadi malam di Sampit penuh tanah lapang. Stadion nggak ada rumputnya lagi, rusak. Saya nggak mau gara-gara ini kedatangan Abdul Somad. Gimana Ustaz Somad kemarin waktu datang? Habis rumput semua hancur. Saya mau yang berubah itu adalah gimana sejak kedatangan Ustaz Somad? Alhamdulillah Ustaz, karena malam maulid itu Ustaz cerita tentang sholat. Suami saya sekarang yang sebelumnya nggak sholat, sekarang alhamdulillah sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa Bu? Idul Adha Pak Ustaz. Itu pun karena mau ngambil kupon daging kurban Pak Ustaz. Tapi jangan mentang-mentang ibu sudah sholat, ibu lalu pulang dari sini marah-marah. Pulang dari acara maulid langsung manggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan gitu. Ibu jangan marah-marah, bapak juga jangan marah-marah. Kalau bapak marah-marah, ibu balas dengan nyanyi, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati, aku kawin lagi. Enggak usah marah-marah, nanti cepat tua. Ibu cukup nyanyi aja kalau suaminya belum sholat. Besok sambil masak sarapan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Kalau abang mati aku kawin lagi. Apa kau bilang? Naik darah tinggi, mati. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum sholat dibukakan pintu hidayahnya, segera sholat. Ustadz Somad, dulu saya nikah sama dia, saya sangka saya akan bahagia karena waktu dia datang ke rumah, emas berlian dan permata, mobilnya besar mewah, PNS, ASN dan pengusaha, duitnya banyak Pak Ustadz. Ternyata setelah menikah Pak Ustadz dia nggak sholat. Gimana rasanya Bu? Rasanya seperti tidur sama babi hutan. Bapak-bapak kalau istrinya nggak sholat, berarti selama ini kalian satu tempat tidur sama sundil bolong, Nyi Blorong, Mak Lampir. Mudah-mudahan istri kalian sholat semua. Yang belum sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya, segera sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira nanti pada hari kiamat, yang pertama kali dinilai adalah sholat. Makanya mencari menantu yang sholat, mencari mertua yang sholat. Bukan cuma menantunya aja yang sholat. Saya mau cari mantu yang sholat. Bapak sholat? Belum. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Orang yang sholat adil, yang tidak sholat fasik. Hati-hati ngangkat wali.
Makanya sebelum akad itu Pak Kua membimbing wali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Supaya apa? Supaya akad nikahnya sah. Karena wali yang fasik, saksi yang fasik. Ini sekarang banyak nih kalau acara akad nikah yang mau jadi saksi pejabat, gimana mau sah orang koruptor? Kecuali di Kotim, di sini pejabatnya baik-baik semua. Jangan tepuk tangan lu. Kita doakan supaya pejabat-pejabat kita takut sama Allah, bertakwa, supaya Provinsi Kalimantan Tengah diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Wahai pejabat-pejabat, bupati, wali kota, gubernur, sebelum meninggal, sebelum pensiun, sebelum berhenti, bangunlah masjid. Setuju? Masjid Islamic Center dengan tanda tangan berikut ini. Peletakan batu pertama masjid oleh Ustadz Abdul Somad. Nggak mau saya kalau disuruh meletakkan batu pertama, saya nggak mau. Kenapa? Karena banyak yang batu pertama saya letakkan nggak nambah-nambah. Tapi kalau saya diajak, berikut ini Gubernur Kalimantan Tengah akan meresmikan Islamic Center sebagai penghormatan, memencet tombol Islamic Center kepada Ustadz Abdul Somad. Gagah saya kan, memencet tombol. Pas dipencet, mohon maaf Pak Ustadz, baterainya habis. Islamic Center. Bagaimana supaya orang sholat? Islamic Center, masjidnya bagus, masjidnya besar, tapi nggak ada yang sholat. Cukup dengan tanda tangan PNS, pegawai, ASN, BUMN, BUMD, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, sholat ke masjid. Yang nggak sholat non-job. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Segenggam kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Nggak boleh main paksa-paksa Pak Ustadz. Yang dipaksa itu bukan orang yang tidak Islam, saudara kita yang non muslim kita tidak urus. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. As-salatu khairum minan naum. Nggak ada yang sholat. Kenapa? Azannya terlalu slow. Sampai akhirnya suatu subuh barulah semua orang terbangun. As-salatu khairum minan naum. Wow, semua orang datang ke masjid. Siapa yang azan? Rupanya dan Ramil. Begitulah kalau yang punya jabatan, yang punya seragam datang ke masjid, bangga kita. Cuman malam ini kita nggak bisa membedakan yang mana yang polisi, yang mana yang ASN, yang mana yang tentara, nggak tahu karena semuanya pakai baju ustadz. Ini ustadz semuanya. Padahal di sini ada polisi, ada tentara, ada ASN. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang diberikan jabatan amanah ditundukkan Allah hatinya dengan jabatannya menolong agama Allah. Amin ya rabbal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pejabat mati meninggalkan utang. Tinggalkanlah masjid. Lalu yang jadi imam siapa? Kirim mahasiswa dari provinsi Kalimantan Tengah, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setuju? Kirim ke Darul Mustafa Tarim Yaman. Setuju? Duitnya dari mana? Duitnya dari APBD. APBD nggak cukup, dipotong atas. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini orang
Sampit, orang Kotim, orang Kalteng, kaya-kaya semua, betul? Maka mereka ketawanya nggak bisa terlalu terbuka mulutnya. Mereka ketawa nggak boleh, haha, nggak kenapa? Kenapa? Gigi emasnya copot. Maka mereka ini semua jilbabnya panjang. Kenapa? Karena takut kelihatan cincin gelang rantainya. Betul? Betul kata suaminya. Istrinya nggak ngaku. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua rezekinya berlimpah. Bupati, gubernur nggak perlu ceramah, nggak perlu tausiah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangannya, insya Allah. Amin. Ini kan mau pilkada, betul? Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran, jangan serang-serangan di medsos, jangan tertelan hoax, jangan makan hoax, tetaplah makan lontong. Jangan termakan isu, tetaplah menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang santun. Siap jaga perdamaian, siap jaga Kotim, siap jaga Sampit, siap jaga Kalteng, siap jaga NKRI. Takbir. Tapi kasihlah kami bocoran-bocoran Pak Ustadz. Masa kami nggak tahu Pak Ustadz? Mudah aja, ingat pantun Ustadz Somad. Kalau mau pergi sholat Jumat, cakepnya nggak serentak. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Paham? Ngerti? Nyambung? Belum direkam, itu masih casting. Nah sekarang tolong hidupkan kameranya, rekam video pendek, share. Kamera on, roll, action. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Udah cukup, jangan rekam lagi, habis batu. Kenapa sahabat Ustadz Somad? Karena saya bisa telepon langsung. Pak, bangun Islamic Center. Pak, dirikan SD Quran, TK Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Setuju? Pak, kirimkan santri-santri kita ke Mesir, ke Yaman, ke Hadramaut, ke Tarim, ke Maroko. Setuju? Kasih beasiswa ke yang berprestasi. Setuju? Penggali kubur, penyelenggara jenazah, berangkatkan umroh, berikan insentif. Setuju? Oh, bukan duit dia kok, duit negara. Tinggal tanda tangan, apa susahnya? Ditangkap KPK? Enggak, kita akan bela sampai tetes darah penghabisan. Betul? Segenggam kekuasaan. Kenapa malam ini Ustadz Somad ini ceramahnya semangat kali, berapi-api? Karena yang hadir ini yang aktif-aktif, yang muda-muda. Coba kalau yang hadir yang udah pensiun, pasti saya ceramahnya nggak semangat gini. Ceramahnya paling, marilah kita ingat mati, soalnya kita nggak lama lagi akan mati. Untuk apa semangat-semangat? Mubazir. Di depan panti jompo disuruh ceramah, mari kita tolong agama Allah dengan tanda tangan. Ya mubazir, orangnya udah nggak aktif lagi. Selesai acara ceramah, datang 3 orang ngadap saya. Yang satu lagi nanya, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Bapak, saya polisi Pak Ustadz. Masih aktif? Udah pensiun Pak. Datang satu lagi, apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz? Bapak, saya tentara Pak Ustadz. Masih aktif? Sekarang lagi ngantar cucu sama. Bapak, saya pengusaha Pak Ustadz. Masih aktif? Ya udah tutup PT-nya Pak Ustadz. Ya udahlah Pak, istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa
fataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan segala dosa silap kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca Quran? Sudah. Ada pembacaan maulid? Sudah. Ada silaturahim, tegur sapa? Sudah. Dulu acara nikah orang kita silaturahim. Oh, ini yang nikah anak bapak? Iya. Ini anak ibu? Iya. Sekarang acara nikah nggak bisa silaturahim. Ini anaknya bum bam bum bam bum bam. Itu anak siapa? Apa? Itu anak apa? Apa ini? Saya berapa kali undangan nikah nggak jadi masuk ke dalam. Begitu udah mau masuk ke dalam, bum bam bum, pulang saya. Sampai ke dalam saya lihat dari pintu artis sudah pakai rok pendek, bisa digoyang. Saya takut kalau saya duduk di situ makan, takut salah suap. Bagus saya pergi, bagus saya pulang. Sampai hati Ustaz Somad, ya kemarin anak saya nikah Ustaz kok nggak datang. Saya sudah datang bu. Oh, Bapak Ustaz datang kemarin. Saya datang. Kenapa kami nggak kelihatan? Kenapa kita nggak foto? Saya nggak bisa masuk ke dalam karena belum masuk sudah kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Maka saya pulang. Menghadiri acara pernikahan walimah kan wajib. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang wajib datang. Betul. Tapi kalau ada maksiat di dalam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Malam ini alhamdulillah jauh dari maksiat. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam libur. Sore tadi di kota lain se-Indonesia sedunia malam Ahad. Sore tadi anak muda sudah bawa sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Pas lewat di depan rumah dia, beb. Tapi disampit. Saksikanlah wahai umat Nabi Muhammad, saksikanlah wahai para malaikat, disampit anak mudanya malam libur, malam Ahad. Mereka datang ke majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi kita jalan malam ini maulid. Maulid. Terus hubungan kita gimana? Habis maulid kita jalan. Lebih dari 40 orang, lebih dari 400 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari jumlah terkabulnya doa. Ya Allah, anak-anak muda yang pacaran, putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Putuskan ya Allah. Ustadz Somad ini sampai hati teganya. Kami datang, kami dengar ceramah Ustadz, kami susah-susah hadir. Kenapa Ustadz doakan putus? Karena aku sayang sama kalian. Pacaran 5 tahun nggak dinikahi, sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang mengandung laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Ya Allah, yang putus malam ini segera temukan dengan jodoh yang baik-baik. Gimana? Udah tenang jantungnya? Alhamdulillah. Saya nggak ada niat jahat dengan kalian, Besti. Saya nggak ada niat buruk dengan kalian, guys. Mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik, yang solehah-solehah. Gimana papa ketemu dengan mama? Pas acara maulid disampit di stadion, pas malam itu pulang. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad.
Pas acara pulang itu kebetulan sendal mama hilang. Mana pas lagi nyari-nyari sendal, itulah kejedut kepala. Pas lagi oh indahnya, Masya Allah. Diakadkan dengan akad yang, wahai Fulan bin Fulan, iya bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah, betapa indahnya. Tapi zaman sekarang orang mengakadkan nikah dengan wajah marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan kenapa? Kenapa? Karena nikahnya MBA, married by accident. Kalian mahal anakku, kalian dikandung 9 bulan 10 hari lamanya, disusukan 2 tahun, meregang nyawa, disekolahkan, dibesarkan, tetes puluh keringat dan air mata. Kalian jual harga diri kalian hanya dengan semangkok bakso dan mie ayam. Betapa murahnya harga kalian. Kalian juga jangan mau, karena walaupun kalian laki-laki, nanti kalian punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya keponakan perempuan. Jaga harkat martabat perempuan. Siap menjaga perempuan? Siapa yang mau kalian jaga? Siap-siap aja. Ingat, hidup ini sementara. Yang kekal abadi itu adalah hubungan kita. Semua berubah. Dulu stadionnya nggak bagus, sekarang bagus. Dulu tausiahnya nggak lama, sekarang sound systemnya mantap, menggelegar orang ramai. Semua berubah. Yang nggak berubah itu apa? Perasaan aku ke kamu. Kenapa saya jadi romantis malam ini? Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, adik-adik kami, anak-anak kami yang baik-baik ini, berikanlah dia jodoh yang baik-baik, ya Allah. Saya yang ngantar ke kampus Pak Ustadz, saya yang nemani waktu daftar Pak Ustadz. Kenapa pas wisuda dengan orang lain? Kenapa kau jadi cengeng? Gara-gara kebanyakan nonton Kabikaci Kabigam Coach Hotahe. Bangkitkan semangatmu. Kalau kau lihat dia dipinang orang lain, kau yakin Allah sudah siapkan jodoh yang lebih putih, yang lebih cantik, yang lebih kaya. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Nanti kalau ditanya orang, itu yang nikah di hotel itu kamu dulu kan? Iya. Kenapa nikahnya bukan dengan kamu? Karena skenario Allah lebih indah. Begitu. Jangan nangis. Kalau mau nangis, pulang ke rumah, masuk kamar, kunci baru. Kira-kira yang lebih indah itu rencana kita atau rencana Allah? Rencana Allah. Kira-kira yang lebih indah itu kemauan kita atau kemauan Allah? Maka berdoalah menurut kehendak. Ini sekarang banyak anak muda ini doanya menurut kehendak dia, dia paksa Allah ikut dia. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan jodohnya. Apa ini? Kenapa kau jadi ngancam Tuhan? Nanti kata Tuhan, sebenarnya yang Tuhan itu kau apa aku? La ilaha illallah. Bangkitkan semangat. Begitu juga ketika kalian mau meminang anak gadis orang, jangan rendahkan diri kalian, jangan jatuhkan diri kalian. Kalau mau menjatuhkan diri, bersungkur tersimpuh saat tahajud di tengah malam. Disitulah kau menjatuhkan diri. Kalau di hadapan manusia, jangan. Ini kadang banyak anak muda ini menjatuhkan diri waktu minang. Tolong nikahkan saya Pak, nggak ada perempuan lain. Pencong. Masa perempuan sebanyak ini kau bilang nggak ada perempuan lain? Maka katakan kepada dia, kalau bapak nikahkan anak bapak dengan saya, bapak sudah mendapatkan imam yang tepat. Tapi kalau tidak, nggak tahu juga ya. Jangan ngomong langsung.
nanti takutnya salah ngomong. Bawalah orang tua yang bahasanya lebih santun. Saya pun waktu Minang tidak saya yang ngomong, bukan berarti waktu Minang saya langsung datang assalamualaikum, ya enggak, yang ngomong kiai. Makanya kalau adik-adik mau Minang anak gadis jangan langsung ngomong, bawa tim UAS, bawa Pak Sofyan Hadi bisa, bawa Pak Koim bisa, jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa nanti saya yang diterima. Pede kali Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waktu Nabi sedang khutbah, Nabi angkat tangannya ke atas. Baju Nabi itu nggak ada kancingnya, pakai jubah yang lebar lengannya. Ada anak muda yang pakai jubah nih yang lebar lengan, yang nggak pakai kancing. Waktu tangannya diangkat, lengan baju Nabi turun. Sahabat yang di bawah ngelihat, apa yang dia lihat? Bayadha ibtayhi, saya melihat putih ketiak Nabi. Itu menunjukkan Nabi itu orangnya bersih putih. Ini banyak orang sekarang muka putih ketiak hitam, ganteng cantik, pas kita duduk di dekat dia nahan nafas, bau ketiak, asal kita bernapas pingsan langsung. Nih maulid ini bukan sekedar solawat, tapi juga mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Khamsun minal fitrah, ada fitrah. Apa dia? Qalmul azafir, kuku potong bersih. Tengok anak-anak kita, kuku bersih. Ini terkadang itu kuku yang dipakai untuk ngupil, itu juga kuku yang dipakai ngorek gigi. Bertamu kita ke rumahnya, enak bakwan jagungnya ya, yummy. Apa sih rahasianya? Nah, kuku tangan belum dipotong, panjang, berulat, berdaki, tai cicak, tai kucing, semua ada. Kebetulan kidal tangan kiri itu yang dipakai buat bakwan. Kembang tai kucing dalam. Ini makan, ini resepnya. Saya membayangkannya aja saya udah mau. Jangan dibayangkan, nggak lalu makan besok. Nih ajaran Islam simple sederhana. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli sholat. Makanya Habib kalau sholat, sebelum sholat, istawu atadilu, luruskan shaf. Sebelum subuh siwak, sebelum zuhur siwak, asar siwak, maghrib siwak, isya siwak, duha siwak, tahajud siwak, bersih giginya. Ini ketawa, orang ketawa, kita ketawa, orang senyum, kita senyum, rupanya yang diketawai orang kita. Kenapa? Cabai 3 on. Mulut bersih, tangan bersih, kuku bersih, ketiak bersih, wajah bersih, bukan putih, bersih. Kalaulah syarat masuk surga itu putih, saya nggak masuk. Saya tahu saya hitam si tampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Saya dari tadi heran, kenapa wajah saya di sini bisa putih ya? Hebat juga yang ngedit fotonya. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita disuruh bersih.
bukan sekarang yang dipusingkan orang putih, mau putih, muka Cina, tangan Afrika, gara-gara suntik wajah, mau semua badan mahal, ada wajah aja dulu, pulang ke rumah disangka suaminya zebra bebelang. Mohon jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad, jangan tersinggung. Udah jam berapa sekarang? Astagfirullahaladzim, jam 10. Tadi waktu berdiri saya mulai tadi jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10. Berarti saya sudah berdiri 1 jam 15 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana dari Sabang sampai Papua Ustaz Somad itu ceramahnya cuma 60 menit. Kenapa di Kotim bisa sampai lewat 1 jam? Ini karena semangat yang luar biasa, karena jamaah yang begitu ramai. Luar biasa. Ternyata kalau jamaahnya semangat, yang ceramah juga ikut semangat. Kalau jamaahnya ini Masya Allah tabarakallah ramai, yang tausiah juga nggak terasa udah 1 jam. Saya pernah ceramah 5 menit berhenti. Kenapa? Jamaahnya nunduk semua pas acara mau buka bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, karena waktu azan maghrib sudah sampai. Langsung datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu azan handphone. Kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya nggak sanggup. Besok saya masih ada jadwal Muara Tewe. Hari Senin saya pulang ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru nanti saya akan terbang lagi kemana ya, lupa. Ustadz pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini, mobil sana, mobil sini, motor sana, motor sini. Ada video Ustadz naik perahu, ada video Ustadz naik pesawat, ada naik private jet. Kapan Ustadz istirahat? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga Jannatul Firdaus. Maulid itu isinya 5. Baca Quran sudah, maulid sudah, silaturahim sudah, amar ma'ruf nahi mungkar sudah apa belum? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar. Jangan main judi, jangan main slot, jangan pakai narkoba. Ustadz Somad kalau ceramah pakai ayat berapi-api, pakai sound system. Tapi ada orang yang nggak perlu pakai sound system, yang nggak perlu pakai ayat, yang nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai tablik akbar. Cukup dengan seragamnya, cukup dengan pistolnya. Yang mau main slot silakan. Main. Kupecahkan otak gue. Maka bapak-bapak yang punya seragam, punya pistol besi, pakailah itu untuk nahi mungkar, Pak. Setuju? Jangan nanti setelah pistol besinya diambil negara, tinggal pistol air, itu pun macet-macet. Kadang hidup, kadang enggak. Barulah semangat mau amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang masanya. Siapa yang mau pakai ganja? Siapa yang mau ngisap narkoba? Siapa yang mau pakai pil anjing gila? Pakai. Kupecahkan ginjal kalian. Gunakan tanda tangan, gunakan kekuasaan, karena sampai masanya nanti kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, camat, bupati jangan ada orang yang kita. Polisi jangan kuat-kuat, nanti kena tilang kalian. Tentara jangan kuat-kuat, mereka yang mengawal NKRI ini. Ustadz, aku pun nggak klaim jaga perasaan. Apa salahnya waktu aku bilang Ustadz tadi kalian pura-pura diam? Tala'al badaru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a
lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Yang kelima, Imam As-Suyuti mengatakan raja di zaman dia memotong 1000 ekor kambing, dipasang tikar di tengah jalan, makan beramai-ramai. Mudah-mudahan di masa akan datang ini yang nomor 5 ini terwujud insyaallah, amin. Potong 1000 kambing, pasang tikar karpet di jalan, ambil drone dari atas, maulid spektakuler, pemecah Guinness Book of Record, Muri, Museum Rekor Indonesia, 1000 kepala kambing. Badannya ikut juga, jangan kepalanya, jangan badannya kalian jual. 1000 kepala kambing. Pak Ustadz, saya nggak bisa makan kambing Pak Ustadz, nanti saya kolesterol darah tinggi. Oke, kalau gitu makan telur ayam aja. Telur ayam pun nggak bisa Pak Ustadz, saya lagi diet, mati aja lah kalau gitu. Manisannya 5000 piring, kata Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi. Makanya kalau buat acara maulid itu, loh, malam ini Pak Ustadz nggak disediakan makan. Malam ini tetap ada acara makan bersama setelah acara nanti di rumah masing-masing. Mana tahu ibu buat acara maulid di rumah, saya buat acara maulid di rumah saya, nanti hari Senin malam Selasa yang mau datang ke Pekanbaru saya tunggu. Saya sudah pesan sama Ustazah Fatimah, saya tanya berapa sepiring, kata dia sepiring 25.000, aku siapkan 1000 piring, nanti ku kasihkan ke jamaah. Kalau tamunya lebih, ya nanti kita belikan nasi bungkus sama lontong sayur, saya bilang. Kenapa? Karena dengan makan bersama mendatangkan rahmat dan barokah. Tapi bukan wajib, jangan katakan wajib, sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa. Bagaimana supaya keinginan kita dikabulkan Allah? Berdoa. Doa tidak mustajab, sedekah. Dengan bersodakoh, sodakoh nggak mampu, ringankan kesulitan orang, mudahkan urusan orang. Kalau bisa dipermudah, jangan Puncak dari acara maulid bukan pada tausiahnya, puncaknya adalah pada doanya. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita malam ini barokah maulid, barokah qori, barokah solawat, barokah silaturahim, barokah kita hadir berjamaah. Mudah-mudahan segala keinginan kita dikabulkan Allah. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah. Kalimantan Tengah diberikan gubernur yang adil dan amanah, diberikan orang soleh yang peduli kepada agama Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah.